Dunia kriminalitas di wilayah hukum Jawa Timur kembali diguncang oleh pengungkapan sebuah kasus pembunuhan yang teramat sadis, berdarah dingin, dan dipenuhi oleh skenario licik. Sebuah misteri besar mengenai penemuan jasad seorang gadis muda yang telah membusuk di dalam sumur tua di tengah perkebunan, akhirnya berhasil dibongkar total oleh aparat kepolisian. Rentetan taktik, tipu daya, hingga upaya sistematis yang dilakukan oleh dua orang pelaku untuk mengelabui mata penyidik dan meloloskan diri dari jerat hukum, kini runtuh tak bersisa. Kasus pembunuhan berencana yang menimpa seorang perempuan muda berusia 24 tahun bernama Siti Munawaroh ini ditangani secara maraton oleh jajaran Satuan Reserse Kriminal Polres Probolinggo bersama unit Reskrim Polsek Raksaan. Kurang dari 24 jam sejak jasad korban ditemukan dalam kondisi mengenaskan oleh warga setempat, korps berbaju coklat sukses mengendus keberadaan para pelaku dan langsung membekuk dua tersangka utama, yakni seorang pemuda bernama Rofik yang berusia 26 tahun, dan rekannya, Humaidi, yang baru menginjak usia 19 tahun. Kapolres Probolinggo, AKBP M. Wahyudin Latif, dalam sesi konferensi pers resminya yang digelar pada Sabtu, 4 Juli 2026, membeberkan secara runtut, gamblang, dan detail mengenai bagaimana skenario keji ini dirancang serta dieksekusi oleh kedua pelaku. Dari hasil pemeriksaan mendalam di ruang penyidik, terungkap bahwa motif utama yang mendasari tindakan barbar ini murni karena faktor ekonomi, di mana para pelaku memiliki hasrat terlarang untuk menguasai seluruh harta benda berharga yang melekat pada diri korban. Petaka maut yang menimpa Siti Munawaroh ini sejatinya bermula dari sebuah siasat tipu muslihat yang sangat halus. Pelaku Rofik, yang sudah mengincar harta korban, mulai menyusun sebuah rencana untuk menjebak korban agar mau keluar dari rumahnya. Guna memuluskan niat jahat tersebut, Rofik melancarkan jurus bujuk rayu dengan mengiming-imingi korban uang tunai dalam jumlah yang cukup menggiurkan, yakni sebesar Rp500.000. Namun, uang tersebut tidak diberikan secara cuma-cuma. Pelaku memberikan satu syarat yang terdengar sederhana namun penuh dengan maksud terselubung. Korban Siti Munawaroh diminta untuk berpura-pura menjadi kekasih bayarannya, yang nantinya akan dibawa dan dikenalkan secara resmi kepada orang tua pelaku di rumahnya. Tanpa menaruh rasa curiga sedikit pun, korban yang tergiur dengan tawaran uang instan tersebut akhirnya menyetujui ajakan pelaku dan bersedia datang menemui mereka pada malam hari yang telah ditentukan. Nahas bagi Siti Munawaroh, janji manis itu hanyalah sebuah pintu gerbang menuju sebuah tragedi maut yang sangat memilukan. Begitu korban tiba di lokasi pertemuan yang telah direncanakan oleh kedua pelaku, atmosfer kehangatan langsung berubah menjadi sebuah teror yang mencekam. Tanpa membuang banyak waktu, Rofik dan Humaidi langsung melancarkan aksi kekerasan secara mendadak. Mereka mengepung korban yang tak berdaya, lalu menjerat leher gadis malang tersebut menggunakan seutas tali secara kuat dan berdarah dingin. Korban sempat berusaha melakukan perlawanan, namun cengkeraman dan tarikan tali yang kian kencang membuat Siti Munawaroh lemas, kehabisan oksigen, hingga akhirnya mengembuskan napas terakhirnya di lokasi kejadian. Setelah memastikan detak nadi korban sudah berhenti total dan Siti Munawaroh dinyatakan meninggal dunia, kepanikan sempat melanda kedua pelaku. Namun, bukannya menyesali perbuatan biadab tersebut, mereka justru langsung memutar otak untuk menyembunyikan tindak pidana maut yang baru saja mereka lakukan. Langkah pertama yang mereka ambil adalah menggotong tubuh kaku korban ke arah area semak-semak yang rimbun dan gelap untuk disembunyikan sementara waktu agar tidak terlihat oleh orang yang melintas. Setelah jasad tersembunyi, Rofik dan Humaidi langsung membawa kabur sepeda motor milik korban dan memilih untuk pulang ke rumah masing-masing guna menenangkan diri dan memantau situasi sekitar. Skenario licik para pelaku ternyata berlanjut ke tahap yang jauh lebih ekstrim pada larut malam. Merasa posisi jasad di dalam semak-semak masih terlalu riskan dan mudah ditemukan oleh warga,
kedua pemuda ini memutuskan untuk kembali lagi ke tempat kejadian perkara demi memindahkan jenazah korban ke tempat yang dinilai jauh lebih aman dan terisolasi. Sekitar pukul 23.00 waktu Indonesia Barat pada malam di mana pelaku dan korban bertemu, kedua pelaku ini kembali mendatangi lokasi kejadian perkara. Mereka kemudian mengangkat kembali jenazah korban, menggotongnya secara diam-diam, lalu membawanya menuju ke sebuah area sumur tua yang terletak di tengah-tengah kebun pohon sengon, di mana tempat tersebut akhirnya menjadi lokasi penemuan jasad oleh warga, ungkap Kapolres Probolinggo, AKBP M. Wahyudin Latif di hadapan awak media. Tanpa rasa iba sedikit pun, jasad Siti Munawaroh dimasukkan secara paksa dan ditenggelamkan ke dalam dasar sumur tua tersebut. Pelaku berharap, dengan memasukkan tubuh korban ke dalam sumur yang dikelilingi rimbunnya pohon sengon, aroma busuk maupun keberadaan jenazah tidak akan pernah terendus oleh siapapun dalam jangka waktu yang sangat lama, sehingga kasus kehilangan korban akan menguap begitu saja seiring berjalannya waktu. Tidak berhenti di situ, pada hari berikutnya, kedua pelaku mulai menjalankan fase kedua dari rencana pembersihan jejak kriminal mereka. Rofik dan Humaidi menyadari bahwa barang-barang milik korban, seperti sepeda motor, telepon genggam atau HP, serta pakaian yang dikenakan korban, bisa menjadi petunjuk krusial atau alat bukti digital yang sangat mudah dilacak oleh tim siber kepolisian. Oleh karena itu, mereka sepakat untuk memusnahkan dan membuang seluruh barang bukti tersebut secara terpisah di lokasi geografi yang saling berjauhan, bahkan mencakup 3 wilayah kecamatan yang berbeda di Kabupaten Probolinggo. Benda pertama yang mereka musnahkan adalah kendaraan roda 2 milik korban. 1 hari pasca eksekusi mati terhadap Siti Munawaroh, para pelaku membawa sepeda motor tersebut menuju ke wilayah Kecamatan Paiton. Sehari kemudian, para pelaku ini membawa dan membuang sepeda motor milik korban ke dalam aliran sungai yang masuk dalam wilayah administratif Desa Randu Merak, Kecamatan Paiton, jelas AKBP M. Wahyudin Latif secara detail. Mereka sengaja menenggelamkan motor tersebut ke dasar sungai dengan harapan arus air akan menyembunyikan keberadaan kendaraan tersebut selamanya. Setelah menyingkirkan sepeda motor, kedua pelaku bergerak menuju ke lokasi lain untuk membuang telepon genggam milik korban. Guna memutus total pelacakan sinyal atau koordinat GPS terakhir dari ponsel Siti Munawaroh, HP tersebut dibawa ke arah Kecamatan Pakuniran. Di sana, mereka melempar ponsel korban ke dalam derasnya aliran sungai Pancar Glagas yang terletak di Desa Glagah. Dengan membuang HP ke sungai yang berbeda kecamatan dari lokasi pembuangan motor, pelaku yakin tim penyidik akan kesulitan menyambungkan benang merah kasus ini. Langkah terakhir dari taktik penghilangan barang bukti ini menyasar pada pakaian yang melekat di tubuh korban saat peristiwa pembunuhan terjadi. Pelaku melepaskan seluruh baju korban sebelum jasadnya dimasukkan ke dalam sumur. Pakaian-pakaian tersebut kemudian dibawa ke tepi sungai Panpan yang mengalir di kawasan Desa Alasumur Kulon, Kecamatan Kraksaan. Di lokasi tepi sungai yang sepi tersebut, kedua pelaku mengumpulkan seluruh helai pakaian korban, menyiramnya dengan bahan bakar, lalu memakarnya hingga hangus menjadi abu agar tidak meninggalkan jejak serat kain atau sampel DNA sedikit pun yang bisa diuji di laboratorium forensik. Namun, sepandai-pandainya tupai melompat, akhirnya akan jatuh juga. Peribahasa inilah yang paling tepat untuk menggambarkan nasib sial yang menimpa Rofik dan Humaidi. Siasat yang mereka susun dengan sangat rapi, matang, dan melibatkan pelarian lintas kecamatan tersebut akhirnya runtuh total. Penyelidikan ilmiah yang memadukan olah TKP, pemeriksaan saksi, serta analisis digital forensik yang dilakukan oleh tim gabungan Satreskrim Polres Probolinggo langsung mengarah kuat pada satu nama, yaitu tersangka Rofik. Petugas kepolisian langsung melakukan pengepungan dan berhasil menangkap Rofik tanpa perlawanan berarti di tempat persembunyiannya. Saat diinterogasi secara intensif oleh penyidik di dalam ruang pemeriksaan, nyali Rofik seketika menciut.
Ia tidak berkutik saat disodori sejumlah bukti petunjuk awal yang dimiliki oleh polisi. Rofik akhirnya bernyanyi dan mengakui semua perbuatan biadabnya, sekaligus membongkar keterlibatan teman karibnya, Humaidi, yang ikut membantu mengeksekusi Siti Munawaroh serta menyebarkan barang bukti ke berbagai sungai. Para pelaku ini memang memiliki niat jahat sejak awal untuk menguasai seluruh harta benda milik korban. Tertangkapnya kedua pelaku ini berhasil kami lakukan setelah tim melancarkan serangkaian penyelidikan intensif di lapangan yang mengarah kuat kepada pelaku Rofik. Saat kami amankan, yang bersangkutan langsung berterus terang dan mengaku telah membunuh korban bersama dengan temannya, Humaidi. Pungkas AKBP M. Wahyudin Latif dengan tegas sekaligus menutup sesi konferensi pers. Berkat kecepatan dan kejelian aparat penegak hukum, pelarian kedua pelaku pembunuhan berencana ini harus berakhir di balik jeruji besi dalam waktu kurang dari 24 jam. Pihak kepolisian juga bergerak cepat menyisir aliran sungai-sungai yang disebutkan oleh pelaku guna mengangkat kembali barang bukti berupa sepeda motor dan ponsel milik korban sebagai pemenuhan alat bukti di persidangan. Kini, Rofik dan Humaidi telah resmi menyandang status sebagai tersangka dan ditahan di rutan Mapolres Probolinggo. Atas tindakan berlapis berupa pembunuhan berencana disertai pencurian dengan kekerasan, kedua pemuda ini dijerat dengan pasal berat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan ancaman hukuman maksimal berupa hukuman mati atau penjara seumur hidup. Aksi kriminalitas yang berujung pada penemuan jasad mengenaskan kembali menggemparkan masyarakat Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Sesosok mayat wanita ditemukan dalam kondisi sudah membusuk dan tanpa busana di dalam sebuah sumur mati yang terletak di tengah kebun sengon. Penemuan ini langsung memicu kepanikan warga sekaligus gerak cepat aparat kepolisian untuk mengusut tuntas tabir misteri di balik kematian korban yang diduga kuat merupakan korban pembunuhan. Tragedi yang mencekam ini tepatnya terjadi di kawasan Dusun Wakaf, RT 07, RW 08, Desa Alasumur Kulon, Kecamatan Kraksaan, Kabupaten Probolinggo. Berkat kejelian penyelidikan di lapangan, kurang dari 24 jam setelah jasad korban dievakuasi, pihak kepolisian berhasil mengamankan dua orang pria yang diduga kuat terlibat langsung dalam pusaran kasus maut ini. Dua orang terduga pelaku yang diringkus petugas masing-masing diketahui berinisial RF dan HD. Berdasarkan data kartu identitas, keduanya merupakan warga asli dari Desa Alaskandang, Kecamatan Besuk, Kabupaten Probolinggo. Sesaat setelah ditangkap tanpa perlawanan, RF dan HD langsung digelandang menuju ke markas Polres Probolinggo guna menjalani pemeriksaan secara intensif di ruang penyidik Satreskrim. Kasatreskrim Polres Probolinggo, AKP Imade Kembar Mertadana, dalam keterangannya pada Sabtu, 4 Juli 2020 membenarkan bahwa pihaknya telah bergerak cepat mengamankan dua orang terduga pelaku tersebut. Namun, pihak kepolisian masih bersikap hati-hati dan belum membeberkan secara rinci mengenai peran masing-masing pelaku maupun motif utama di balik kematian tragis korban. Benar, ada dua orang yang sudah berhasil kami amankan dan saat ini statusnya masih dalam proses pemeriksaan intensif oleh tim penyidik. Untuk detail lainnya mohon waktu dulu. Kami pasti akan menginformasikan hasil resmi dari pemeriksaan karena status keduanya saat ini masih sebatas terduga. Sekarang fokus utama kami adalah mendalami seluruh fakta lapangan, tegas AKP Imade Kembar Mertadana kepada awak media. Kronologi penemuan jasad ini bermula pada Jumat siang, 3 Juli 2026, saat warga Dusun Wakaf dikagetkan dengan aroma busuk yang menyengat dari arah sumur mati di kebun sengon. Begitu dicek, warga terperangah melihat sesosok mayat telanjang membeku di dasar sumur. Personel Polsek Kraksaan bersama tim Inafis Polres Probolinggo langsung meluncur ke lokasi untuk memasang garis polisi dan melakukan olah tempat kejadian perkara. Jenazah kemudian dievakuasi ke instalasi pemulasaran jenazah RSUD Waluyo Jati untuk menjalani proses autopsi guna memastikan penyebab pasti kematian.
Kondisi jasad saat ditemukan sangat memprihatinkan karena sudah membusuk total tanpa pakaian. Bahkan sebagian organ tubuh dari dada hingga kepala sudah tinggal tulang belulang. Di tengah bergulirnya penyelidikan, muncul dugaan kuat di tengah masyarakat yang mengaitkan penemuan mayat ini dengan laporan seorang perempuan muda yang sempat dikabarkan hilang misterius sejak 1 bulan lalu. Warga teringat dengan unggahan viral di Facebook mengenai hilangnya seorang gadis bernama Siti Munawaroh, berusia 24 tahun, warga Dusun Raape, Desa dan Kecamatan Bantaran, Kabupaten Probolinggo, yang pamit keluar rumah sejak malam Minggu sebulan lalu. Meski spekulasi ini ramai diperbincangkan, AKP Imade Kembar Mertadana menyatakan bahwa pihak forensik masih mencocokkan data DNA dan belum bisa memastikan identitas resmi korban. Polisi berkomitmen mengusut tuntas kasus ini hingga terang benderang.